Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah Majelis Taklim Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam acara kajian rutin kita malam Sabtu, kajian Majelis Taklim Al-Muhajirin. Insyaallah Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam majelis ini insyaallah senantiasa dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, kelimpahan rahmat, berkah hidup serta senantiasa panjang umur di dalam beraktivitas sesuai dengan hal-hal yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kalau di umur kiamat nanti kita semua berharap bisa masuk surganya Allah bersama dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mari seperti biasa kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini tema kajian kita adalah kajian sirah yang akan dibawa oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Alibowo. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mas Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bapak-bapak sekalian, teman-teman saya semua, seperti biasa kita awali tahun kita dengan bersama-sama membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Masih surat Ghafir. Kita akan baca 2 ayat saja, ayat 43 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah
وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Inti dari ayat yang kita baca, Bapak sekalian, itu mengingatkan kita untuk ya berserah diri kepada Allah. Dan yang tadi disinggung oleh Mas Miftah tadi, kita harus selalu menjaga asa. Asa itu harapan. Menjaga asa untuk masuk surga. Untuk masuk surga. Ya, banyak di antara kita itu yang bersikap pesimistis, ya, tidak bakal masuk surga. Nah, sebaliknya kita harus optimis, pasti masuk surga. Kenapa kita harus optimis? Nah, sederhana sebetulnya. Nenek moyang kita itu asalnya dari mana? Adam dan Hawa itu asalnya dari mana? Dari surga. Maka kita kembalinya juga ke sana, dan itu yang Allah harapkan. Harapan Allah hambanya semua masuk surga itu nanti pada hari kiamat itu, dengan syafaat Rasulullah itu, Rasulullah diperintahkan oleh Allah itu untuk mencari hamba-hamba Allah di dasar-dasar neraka, orang-orang yang di dalam hatinya itu walau sedikit itu iman kepada Allah. Maka kita sering mendengar para kiai, para ulama, para guru, jaga iman, jaga iman. Ya. Itu yang pesan dari dua ayat yang kita baca. Dan ayat setelahnya itu berbicara yang lain, makanya saya dua ayat tadi. Meskipun saya bertanya sama Mas Miftah, ya orang merangkum, tapi maknanya Ghafir itu kan nama Allah, pemaaf. Jadi setiap kali kita baca itu mudah-mudahan Allah memaafkan semua kesalahan kita. Karena kita berarti menyebut Allah dengan menyebut Ghafir. Sebelumnya Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
ja'alana minal a'idin wal maqbulin, a'idin wal faizi wal maqbulin. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih diizinkan bertemu lagi Ramadan. Amin. Yang kalau terus kita belajar itu memang luar biasa Ramadan itu. Saya pernah bahkan mungkin beberapa kali menyampaikan di majelis ini bahwa Allah itu menyusun ibadahnya untuk kita begitu indah. Diawali dengan toharoh. Toharoh yang para ulama itu mengartikan tidak hanya lahir tetapi juga batin, tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Dan para ulama justru mengatakan yang lebih utama itu toharoh rohani. Toharoh jasmani ini ya kelihatan pada mandi, pakai buka, pakai parfum. Tapi siapa yang tahu rohaninya, jiwanya, siapa yang tahu? Naudzubillah min dzalik, yang hadir di sini mudah-mudahan tidak ada. Ternyata dalam jiwanya masih dihiasi dengan hasad, iri, dengki, amarah. Belum bisa menerima ketentuan Allah, belum ridho dengan takdir. Isinya cuma menggerutu seperti itu. Sehingga kelihatan kemudian secara lahiriah kayaknya nggak ada hari bahagianya gitu. Seperti nggak ada hari bahagianya, kayaknya hidup ini susah terus itu. Toharoh itu, toharoh lahiriah itu bahkan oleh Allah dijadikan syarat sahnya salat, ibadah yang kedua. Syarat sahnya suci dari najis dan hadas, hadas besar, hadas kecil itu menjadi sah, syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita lihat orang sholat itu berarti kita yakin orang itu sudah bersih, sudah suci. Karena syarat sah sholat juga sucinya itu tidak hanya suci badannya, tidak hanya suci pakaiannya, tidak hanya suci tempatnya, tapi juga suci batinnya. Dia hanya berniat ketemu Allah, bukan karena di situ ada calon mertuanya, bukan gitu. Atau dia lagi naksir perempuan yang lain. Nah, yang menarik ibadah yang ketiga itu, sholat itu secara fikih sah karena sudah suci. Tapi oleh Allah itu dikategorikan bukan sebagai kebajikan ketika belum ditunjukkan kesalehan sosialnya, belum mampu menunjukkan kesalehan sosialnya, karena sholat itu hanya merupakan ketaatan vertikalnya. Kesalehan sosialnya, peduli dengan orang lain belum tampak. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, apakah aku dijamin masuk surga? Oh tidak. Kenapa tidak? Kan aku udah ibadah begini, benar.
Tapi kamu, tetanggamu itu nggak bisa makan, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Jadi lebih-lebih kamu nggak peduli. Kamu nggak peduli. Nah di sini dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 177 Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi al-ayat. Terus wa atal mala ala hubbihi, belum dianggap sebagai kebajikan meskipun kamu sering menghadapkan wajahmu ke timur ke barat. Sholat itu sebelum kamu memberikan apa yang kamu cintai. Nah ini paling gampang kan sedekah. Biasanya kita sedekahi duit sing wis lundung-lundung wis sedekah. Yang saya sering matur itu jangan begitu lagi lah, nanti kasihan panitia yang harus ngitung uang itu gitu ya. Ini ditoto, diratakin ini, tangan itu blongkung meneh, gosok meneh, blongkung meneh gitu ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, belum dianggap kebajikan sebelum kamu menginfakkan yang paling kamu cintai. Saya sering mengatakan, mari mulai hari ini kita berjihad. Dompet kita itu isinya hanya uang satu warna merah. Yang kalau kita mau sedekah rasa mikir. Amin. Amin itu baru pengetahuan. Pengetahuan tuh nggak ada artinya kalau belum diamalkan. Salah. Tapi itu lebih baik. Ada pengetahuan, karena banyak orang beramal tuh tanpa pengetahuan. Gitu. Jadi mau dari sisi mana, depan, belakang, abang tepat gitu. Abang tepat. Dan yakinlah ketika kita ingin begitu, Allah mudahkan. Fa'amma man a'ta wattaqa wa shadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa qaddara bi husna fasanuyassiruhu bil usra. Barang siapa yang ingin sedekah dan mengakui balasan dari Allah, dimudahkan sedekahnya. Barang siapa yang tidak percaya dengan balasan Allah, bahkan mendustakan balasan itu, dimudahkan perbuatan jeleknya itu. Surat Al-Lail itu. Jadi gimana sih? Ada orang lewat, lihat pintunya terbuka, ada motor. Tadinya nggak pengen nyuri, tiba-tiba nengok orang wonge, kunci motornya nempel, dimudahkan. Mudahnya apa? Kuncinya nempel, pintunya terbuka, orang wong malu. Jadi artinya begitu. Kadang-kadang kejahatan itu tidak mesti lewat itu. Ya. Jadi karena kita. Jadi Bapak sekalian, ya semoga kita ditemukan Ramadan, karena Ramadan itu selama 720 jam itu madrasah yang diselenggarakan oleh Allah benar-benar untuk mendidik hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Pengen minum, ada minuman, tapi belum ada narim orang lagi. Lapar, ada makanan, juga belum ada, dan berarti. Biasa iki madang sawah lho, ora pengen ngombe, ora pengen mangan. Bahkan ada yang sudah baru makan, ketemu temennya,
Yuk ajani aku yuk. Apa? Di warung aku rumangan mangkat melu. Mangkat melu padahal tapi luar biasa. Bikin kita bahasa saya itu cerdas secara spiritual, merasa lebih dekat kepada Allah, cerdas secara sosial, lebih peduli dengan orang lain, cerdas secara moral, hanya melakukan yang baik, yang jelek. Baik, ibu sekalian, saya mohon maaf, jadwal saya udah merasa biasanya habis lebaran itu saya. Tapi adik-adik saya itu sudah lama merancang tanggal 3-4 April itu mau jalan-jalan. Terus saya ya diem aja gitu. Diem aja, manut. Cuma saya pesen hari Jumatnya maupun Sabtunya saya punya jam ngajar. Mohon diatur, saya masih tetap bisa ngajar meskipun online gitu ya. Alhamdulillah bisa. Jadi itu. Nah, kebetulan deket ke Jogja gitu loh. Saya ya nostalgia ke Jogja ya. Tapi gila lihat Jogja ini gitu. Di mana-mana macet. Dulu itu saya ke Jogja ya kemana-mana jalan kaki. Mungkin saya bisa bertahan umur sekian ini karena dulu suka jalan kaki. Suka jalan kaki meskipun saya nggak suka olahraga. Karena dari dulu saya berkeyakinan olahraganya orang Islam itu ya sholat itu. Sholat tahajud 12 rakaat, sholat hajat 12 rakaat, sholat taubat 12 rakaat. Seperti itu. Nek orang gebrobios berarti sholatnya benar. Pasti itu. Apalagi musim sekarang panas itu ya. Saya nggak pernah itu. Juga bisa seusia gini itu amalan mudah-mudahan jadi amal jariah, amal maghfur laha warhamda ibu saya. Setiap neptunya saya itu ibu saya nggak pernah ngumpari, kok nek muli koncomu jak ke rumah jauh. Apa? Ibu saya bikin nasi kudangan di tampak itu, lengkap lauk-lauknya ada. Jadi saya sejak kecil itu saya suka makan rambanan gitu. Jadi suka makan ramban itu, jadi itu paling suka saya. Jadi kalau ke Mas Budi itu, ayam goreng Mas Budi itu ya kenikirnya, terus itunya, ya itu saya makan semua. Nasinya sedikit aja, tapi itu. Tapi anak-anak saya itu makan bakso ada irisan seledri aja di pinggir-pinggir gitu. Padahal itu seledri itu rahasia enaknya bakso Pak Marno itu. Pak Marno itu bau khasnya seledrinya itu gitu. Itu enak banget. Enggak usah pakai kecap, sambal, enggak. Itu enak. Allah mafilah ya, mudah-mudahan. Nah, kembali di sini kita lanjutkan peristiwa episode terindah dari Sirah Nabawiyah. Kita sudah sampai pada Sirriyatud Dakwah atau dakwah sembunyi-sembunyi. Sirriyatud Dakwah itu artinya dakwah sembunyi-sembunyi, tapi di situ saya kasih titik 2, saya tulis membangun izzah. Izzah itu kewibawaan. Jadi betapa indahnya kewibawaan itu. Luar biasa. Indah sekali. Ya. Ketika Rasulullah menuruni Gua Hira itu dengan masih perasaan takut, khawatir. Tadi yang mendekap saya itu makhluk apa? Tiba-tiba mendekat kemudian mengatakan Iqra. Tapi luar biasa Kanjeng Nabi.
di Gua Hira yang sempit, gelap, tengah malam. Tidak ada rasa takut. Yang dibuktikan beliau masih bisa menjawab, ma ana bikori, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali, ikro ma ana bikori, ikro ma ana bikori. Ini awal ini mesti berdek melayu. Langsung gelundung kan gitu, oke ini gunung. Teman-teman yang sudah melihat itu Gua Hira, Gunung Nur itu, Bukit Nur itu. Saya dulu ke sana mengantar almarhumah ibu saya. Ketika menemani beliau itu, setiap apa yang saya lakukan minta izin beliau. Saya bilang boleh Ali naik ke situ, nggak usah, di sini aja, lihat dari bawah, menemani ibu. Ya. Tapi ketika saya minta izin, boleh Ali nyium Hajar Aswad, boleh. Luar biasa. Zaman saya waktu itu masih gampang, gitu ya. Masih gampang, asal lihat waktunya aja. Waktunya itu waktu duha naik dikit, karena jamaah masih pada tidur. Jamaah masih pada tidur. Enggak seperti sekarang, nggak ada waktu kosong. Nggak ada waktu karena jamaahnya makin banyak. Jadi apa saja saya mintakan izin gitu. Yaitu, tapi saya masih diuji oleh Allah. Hari terakhir pulang di Madinah, jam 2 kita naikkan barang ke bis. Perintahnya habis subuh langsung naik bis berangkat. Selesai subuhan itu saya nggak menemukan ibu saya. Jamaah yang biasanya menemani ibu, saya tanya, iya Mas Ali, tadi ibu ke toilet sama-sama kami, tapi keluarnya kami nggak lihat. Bingung, udah hampir jam 6. Jam 6 dia bawa bisnya berangkat ke Jeddah. Saya langsung jalan ke pintu utama Masjid Nabawi. Waktu itu pagar-pagar itu belum ada semua. Masjid Nabawi, saya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Cuma istighfar. Saya menengok gini, ibu saya ketok. Mas juga, ibu saya melihat saya. Ketemu masing-masing, kowe mau ngendi? Lah ibu sendiri di mana? Bayangkan. Itu kekuasaan Allah kalau mau membuat hijab itu. Tapi kalau Allah angkat hijab itu, sampai pulang itu saya mikir ini tanda apa. Ternyata sampai di rumah itu sebagai tanda bahwa saya akan berbeda pandangan dengan ibu saya. Jadi akan berbeda pandangan itu dalam satu hal. Akhirnya kemudian ya, ibu saya sakit itu minta tinggal bersama adik saya Siti Munawaroh depan rumah saya itu. Waktu itu suaminya masih ada. Saya bilang, ibu yang benar itu ibu ikut saya, anak laki-laki. Saya punya istri. Kalau ibu meminta istri saya menolak, dia durhaka kepada saya sekaligus kepada ibu. Tapi kalau ibu memerintah anak perempuan, dia ada suaminya tidak ridho, anak ibu perempuan itu durhaka pada suaminya. Alhamdulillah mau pindah setelah beberapa hari sampai wafatnya. Meskipun pindah di rumah adik saya, ya yang ngurusi istri saya gitu, yang ngurusi istri saya. Kalau mohon maaf, kalau buang air ya istri saya teriak, bang gitu. Istri saya datang. Saya pernah dikerjain istri saya. Ibu saya mohon maaf ini agak jorok gitu ya.
3 hari nggak bisa buang air, saya dipanggil. Anak saya dipanggil Umi, ikut saya ke sana. Kenapa? Masuk di kamar. Ampun nih. Jadi saya gini-gini, dia ketawa aja. Biar tahu aja, katanya gitu. Biar tahu aja itu celengannya. Jadi ibu bapak sekalian, ini indahnya itu ketika beliau masih rasa khawatir, keringat dingin bercucuran, pulang ke rumah disambut Khadijah. Ada apa? Ada apa? Istirahat dulu, berbalinglah. Rasulullah bilang, ya miluni, ya miluni, ya miluni, selimuti aku, diselimuti. Saking rasa khawatirnya itu terasa, padahal tuh keringat bercucuran, tapi minta diselimuti. Diselimuti sambil nanti ya istirahat dulu, saya buatkan teh manis. Setelah tidak berapa lama, Rasulullah kemudian bangun, ditanya, ada apa? Ada makhluk tinggi besar tiba-tiba menurutku. Aku khawatir dia dari golongan jin, setan, iblis. Istrinya paham siapa suaminya. Aku tidak khawatir. Aku yakin yang datang menemui itu makhluk yang baik. Karena apa? Kamu orang baik. Kamu suka menolong orang, kamu suka membantu orang, kamu suka sedekah dengan orang, kamu suka nyambung silaturahim orang, kamu suka memaafkan orang. Berkembang pikiran nakal di otak saya, ini bapak sekalian, itu kalau istri kita mungkin beda. Saya dewi tekan kono. Sing ngomong si sopo macem-macem gitu. Tidak. Terus tanya, kamu suruh baca apa? Begitu Rasulullah kembali membaca, wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung masuk ke hati Khadijah dan dia muslim seketika. Jadi nanti bedanya ini, nanti 5 orang yang disebut as-sabiqunal awwalun itu muslimnya karena mendengar wahyu yang pertama. Nah yang berikutnya nanti ketemu Rasulullah di baiat Rasulullah. Di baiat Rasulullah. Itu. Terus beliau cerita dengan Abu Bakar. Abu Bakar tanya, kamu suruh baca apa? Masuk hatinya, langsung beriman. Muslim. Cerita kepada Ali bin Abi Thalib sama, masuk ke dalam hatinya, beriman. Dan kepada pembantunya yang di kemudian hari pernah diangkat Rasulullah sebagai anak, Zaid bin Harithah itu sebetulnya budaknya Khadijah, budaknya istrinya. Sebagai rasa bahagia menikah dengan Rasulullah, dijadikan hadiah untuk Rasulullah oleh Rasulullah, kemudian dijadikan anak angkat. Ini bentuk pembelajaran dari Allah yang lain. Itu pun masih. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin batin kok iso. Saya juga batin gitu, kok iso ya. Saya terus ingat, yo iso orang-orang itu orang Arab kok. Ngerti maksudnya apa ini kan ngerti. Ibu bapak sekalian di sini, siapa yang mengerti Iqra? Apa artinya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maknanya? Khalaqal insana min 'alaq. Apa maksudnya? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
Dan pada zaman Rasulullah itu banyak orang yang mendengar bacaan Al-Quran masuk Islam, termasuk Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengar adiknya Fatimah membaca surat Toha. Dan Umar begitu sampai pada ayat ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, itu langsung masuk. Dan luar biasanya Islam itu, orang sesangar Umar itu bisa berubah lembut hatinya. Nah ini ibu bapak sekalian, saya sebut dengan izah ini betapa Rasulullah itu menjadi mantap hatinya setelah nanti turun firman Allah menegur Rasulullah, kok kowe enak-enakan terus rak dakwah gitu. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir, kata Allah. Baru kemudian menyampaikan itu, beliau itu menjadi yakin mantap. Kenapa? Istrinya mendukung, sahabatnya mendukung, sepupunya mendukung, kemudian sahabatnya tadi Abu Bakar, istrinya sahabatnya, kemudian sepupunya, kemudian pembantunya Zaid mendukung. Ini pelajaran bagi kita akan dengan ringan, dengan semangat, dengan keyakinan kalau di belakang kita itu banyak pendukung. Dalam konteks Rasulullah ini pendukungnya satu iman. Nah, Presiden Prabowo itu pendukungnya itu beda-beda imannya, beda-beda kemauannya, beda-beda keinginannya. Yang kasihan kan rakyatnya jadi bingung, jangan-jangan Prabowo ini presiden apa orang atau kan? Presiden apa kok? Nggak ngerti. Ya, itu nyata. Ya karena dilingkungi orang, ada berita bagus belum tentu nyampe kepada Prabowo. Sementara yang jelek langsung nyampe kan gitu. Bisa saja. Nah setelah itu melalui tangan-tangan as-sabiqunal awwalun ini, terutama Abu Bakar berkembang menjadi lebih percaya diri Rasulullah itu. Percaya diri. Itu bahasanya bisa membayangkan ya. Tugas Rasul itu memang harus mendeklarasikan, menyatakan bahwa aku ini Rasul gitu. Harus meyakinkan, ya seperti saya dipaksa Pak Haji Samsudin Falak ini. Biar teman-teman ini yakin nek aku ibu balik itu ya nganggo jubah, nganggo jas gitu. Nah aku rini katok cendek kaosan, apa percaya? Makanya khotib itu juga dihiasi dengan jas, dihiasi dengan sorban, biar yakin itu, jamaahnya yakin gitu. Apalagi kalau kemudian Masya Allah bacaan ayatnya luar biasa. Saya pernah sholat Jum'ah itu di masjid jadi Salahuddin UGM itu luar biasa. Khutbahnya bagus, kayaknya bisa dilihat, khutbahnya bagus, bacaan ayat Qur'annya itu surat Ar-Rahman, nikmatnya bukan. Itu kesunahannya dapat semua. Kesunahan sholat Jum'ah itu khutbah pendek, sholat itu. Nah saya ini khutbah pendek, sholatnya pendek. Jadi saya dapat kesan. Ya karena saya punya pengalaman ketika di tanah suci itu ikut sholat Jum'ah musim panas. Karena pas waktu itu tuh musim panas. Yang dibaca inna a'toina kal kautsar. Kebiasaan gitu kalau imam sholat Jum'ah itu sabihi sama hal ataka itu rodo piye gitu kan gitu ya. Padahal itu kesunahan panjang gitu ya.
Masalahnya juga ada tuntunan yang dibaca itu sebaiknya makmum paham. Kalau makmum nggak paham kan gitu. Tapi risikonya kalau paham kayak saya gitu ya, kadang-kadang paham itu juga rada mangkel gitu. Kayak tadi saya Jumatan di satu masjid itu imamnya pede banget gitu ya, khotibnya pede banget, tapi makhraj hurufnya itu ora karuan gitu. Tajwidnya tuh pendek ora pas itu, ya rada mangkel di sini gitu, rada enak gitu lah. Tapi itulah risiko. Mudah-mudahan Allah. Nah, imam sekalian, sampai kemudian aktivitas Rasulullah dan sahabatnya ini sibuk untuk kemudian apa? Menunggu dibuat oleh Allah, menunggu kok wahyunya nggak turun-turun lagi gitu loh. Sampai kemudian turun wahyu yang kedua itu ya, wahyu yang kedua itu turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wasyabaka wa rabbaka fa'ahir wasyabaka fa'akhir wa rusiya fahjur wala tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Ini ayat ini luar biasa. Ayat ini untuk Nabi. Nabi kan juga guru. Artinya apa? Ayat ini juga untuk guru. Saya kan guru, ngajar calon guru. Murid saya seringkali saya tanya ini, ya ayyuhal mudassir, kamu menerjemahnya gimana? Wahai orang berselimut. Gitu toh? Iya Ustaz. Ya harusnya enggak gitu toh. Enggak gitu toh gimana? Ya seharusnya wahai orang-orang yang berselimut, tanggalkan selimutmu. Kalau nggak ditambahi itu bisa-bisa keliru. Wahai orang yang berselimut, benerkan selimutmu. Kan gitu kan? Naikkan selimutmu, mergo melorot itu. Tanggalkan selimutmu. Kenapa harus ditanggalkan? Selimut itu simbol kenikmatan. Nek niat jadi guru, jangan bicara nikmat, hidup nikmat. Dan itu di Indonesia hari ini terjadi. Diiming-imingi P3K, Rasido, diiming-imingi Rasido, itu tidak sedikit orang yang turun SK-nya pada bulan dan tahun pensiun. Artinya selama dia ngajar itu honorer terus gitu. Itu tidak sedikit yang kayak gitu. Orang sedikit itu. Jadi mau apa? Tapi memang kenikmatan guru itu luar biasa. Saya punya contoh kan ayah saya. Di antara kenikmatan ayah saya jadi guru, dulu kan jadi guru tingkat SD di Cipari. Daerah Banyumas itu Cipari, dekat Majenang gitu. Cipari. Berapa tahun setelah itu tuh datang orang bertamu ke rumah. Ngobrol, Bapak tidak ingat saya? Saya yakin Bapak lupa. Nama saya ini Pak. Saya dari Cipari. Saya dulu murid SD dari Bapak. Luar biasa. Itu kenikmatannya di situ. Saya sering ketemu Ustadz Ali. Kamu siapa ya? Saya murid Bapak, murid Ustadz. Apalagi murid saya itu dari ribuan, saya nggak tahu. Barusan ada murid saya itu WA, titelnya banyak, dokter asli, terus dokter hasil, terus belakangnya itu MPD, MA, segala macam ada. Ya saya nggak tahu, saya cek itu nggak tahu, saya tulis tuh nomornya, saya klik cuma huruf apa DR doang gitu, bukan nama, saya nggak tahu ini siapa, tak delok fotonya ramo gitu loh. Ya dia bilang takobala memang wamiku, dan saya cuma kayak jawab takobal ya karim sukron gitu aja gitu. Sukron. Ya, ada murid saya yang jadi dosen di Brunei itu ada gitu, luar biasa bahagia. Ya, kemudian yang banyak yang sukses, semua sukses ya orang kurang.
yang lain mencapai dewi-dewi gitu, capai dewi-dewi. Nah ini pada guru itu, tanggalkan selimutmu, kum fa'andir. Nah ini bukan contoh yang baik. Kum fa'andir itu, kum itu koma kiaman, kum berdiri. Tapi berdiri ini juga bisa dimaknakan apa? Nek mulang kuwi semangat. Mulang untuk lentru gitu. Mulangi semangat. Nabi itu kalau khutbah matanya merah, bicaranya keras, tegas, sehingga orang itu kemudian ya fokus perhatiannya pada khutbah itu. Nah, hari ini kan menjadi lebih enak, dibantu dengan mikrofon, dibantu dengan sound system, loudspeaker dan seterusnya. Bisa lebih keras. Nah, berdiri artinya kerahkan semua energi. Warabbaka fakabbir. Ngajar itu hanya untuk mengagungkan Allah, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ngaji ini Bapak sering sedang perhatikan saya itu bicara yang saya tidak suka, yang menurut saya tidak benar, ya harus gitu memang. Harus gitu. Nggak boleh ya nggak boleh. Nggak boleh ya nggak boleh. Karena ya harus yakin Islam itu tidak mengenal win-win solution, dua-duanya menang. Ya Raisa. Rasulullah itu selalu menang. Selalu menang, sehingga nggak mengenal win-win solution. Jadi nggak, dan kita umatnya juga tidak diajari, tidak. Nanti pada saatnya kita sampai, Rasulullah mengajak semua Yahudi di Madinah, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah, diajak bersama-sama menandatangani perjanjian piagam Madinah, saling menolong, melindungi, membantu, tidak boleh muka. Begitu selesai perang Badar, itu Yahudi itu iri, Rasulullah menjadi semakin kuat. Nah, Banu Qainuqa itu tinggalnya di perkotaan Madinah. Dia yang menguasai perniagaan Madinah, termasuk yang jual emas, terus perhiasan segala macam, bengkel perhiasan emas. Satu saat ada muslimah datang ke tukang perbaikan emas itu sama pemuda Yahudi, tali roknya itu diikatkan di tiang, begitu berdiri terbuka semuanya. Pemuda muslim lihat itu langsung membunuh pemuda Yahudi. Orang-orang Yahudi membalas kemudian pemuda muslim. Rasulullah mengepung Bani Qainuqa itu, menyerah, pindah atau diperangi. Tegas, nggak bisa. Begitu juga nanti Banu Nadir juga begitu, sampai akhirnya ketiga-tiganya Yahudi yang paling besar di Madinah hilang semua. Sampai hari ini nggak ada Yahudi di Madinah, nggak ada Yahudi di Mekah. Mereka kemudian berada di seluruh dunia. Dia hidup secara diaspora di mana-mana. Terus kemudian ini Bapak sekalian, wasyabaka fatohir. Siabaka itu perhiasan, pakaian itu perhiasan. Fatohir, sucikan. Artinya sebagai guru itu nggak usah menunjukkan embel-embel dirinya, titelnya, keturunannya, dari mana. Apalagi hari ini. Coba, mohon maaf, orang mau bangga dengan doktornya, ditelusuri doktornya dari mana. Sekarang banyak program dokter, mulai dari perguruan tinggi yang hebat sampai perguruan tinggi yang ecek-ecek gitu. Punya izin bisa melahirkan dokter.
Zaman saya kuliah itu, doktor itu dibatasi 5 sampai 15. Sekarang sebuah program studi doktor itu bisa sampai ratusan sekaligus melalui dokter. Ini bukan karena saya nggak dokter terus iri dengki, enggak gitu. Saya malah bersyukur pada Allah nggak dokter gitu. Karena nanti ya sulit dibedakan. Dan saya alhamdulillah juga nggak dokter, ya juga nggak guru besar, guru kurus saja lah. Jangan sudah jadi guru, jangan pernah berbuat dosa. Hindari perbuatan maksiat. Rujia itu dosa, janganlah lakukan. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Contohnya, saya dalam proses saya menjadi dosen, pada akhirnya saya menemukan cara. Murid saya kasih nilai A semua. Hidup ini kan tugasnya 2, amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf itu gampang. Saya tinggal ngasih tulisan dilarang bekerja sama dengan temannya. Itu amar ma'ruf. Tapi bagaimana saya mencegah mahasiswa tidak bertanya sama muridnya, sama temennya kalau soalnya susah. Kalau soalnya susah, maka soal saya waktu masih membuat soal itu, berikan pendapat saudara banyak. Pendapat saudara. Ngerti silakan berpendapat gitu. Boleh membuka buku. Almarhumah istri saya itu, setiap saya waktu koreksi ujian itu nggak pernah ngoreksi. Lu tuh kok nggak dikoreksi kerjaannya? Ya nggak usah. Lu kok nggak usah, baca soalnya aja bilang. Baca. Berikan pendapat saudara. Terus saya jelaskan, tahu maknanya berikan pendapat saudara. Itu artinya nggak usah dikoreksi. Lu kok nggak dikoreksi? Lu kalau saya bilang berikan pendapat saudara, mahasiswa saya koreksi, terus salahkan, saya kan nggak fair. Minta pendapat kok baru disalah. Soal yang sulit, mahasiswa baru baca soal sulit dia butuh dosen ranggena, raine ranggadeg. Itu nahi mungkar, itu kemungkaran, itu sulit itu. Itu sulit. Makanya saya sampai gitu, konsisten saya sama apa yang pilihan saya. Dan ada admin yang bertanya, Pak Ali kok nilainya A semua? Terus saya mau tanya, siapa yang memasukkan nilai ini ke komputer saya? Enak mana? Masukkan nilai A, B, C, D atau A semua? A, ketik, blok, copy, paste, A semua. Ya enak A semua, ya sudah. Saya beritahu meskipun ini A semua pakai proses. Mereka ngajukan tema, mereka ngajukan daftar isi, mereka kemudian merumuskan masalah, kemudian mereka menjawab masalah. Sudah, apapun bentuknya. Kalau saya pakai standar saya, makalah itu nggak kepake semua. Nggak kepake semua, tapi namanya mahasiswa baru belajar menulis, nggak bisa. Baru belajar menulis. Nah itu ibu bapak sekalian. Kemudian wala tamnun tastaksir. Apa artinya? Jangan kalian itu memberi sedikit minta banyak. Saya ceramah 1 jam ini, apa yang saya berikan sedikit sekali dibanding dengan ilmu Allah. Terus minta dibayar berapa? Minta dibayar berapa? Na'udzubillah. Ada rektor baru waktu itu rapat kerja,
ada usulan dari lembaga penelitian, bagaimana kalau hasil penelitian ini kita jual. Rektor setuju, saya protes, nggak boleh. Nggak boleh. Ayatnya kata Allah apa? Wala lastari min ayatina samanam qalila. Janganlah kau menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. Harga murah aja nggak boleh, kok apalagi harga mahal. Anda mau menjual hasil penelitian untuk apa? Berapa? Itu yang terjadi. Teman saya bukan ahli lingkungan hidup, jadi konsultan perusahaan baru, dia suruh melakukan studi kelayakan tentang lingkungan, AMDAL, jadi dibayar. Padahal enggak tahu. Jadinya Indonesia kayak gini. AMDALnya abal-abal. Terakhir, wali rabbika fasbir. Jadi guru mubalik itu berat, maka kepada Allah lah bersabar. Bersabar. Jadi teman-teman semua, kita semua begini, kena ayat ini. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 itu kita kena. Setelah ini turun kan Rasulullah diingatkan, bangun, sebarkan dakwah. Para sahabatnya kemudian mendakwah, masuk sahabat-sahabat utama ternama ini luar biasa. Di antaranya yang utama itu adalah 6 sahabat yang nanti pada zaman Umar bin Khattab itu dijadikan Dewan Suro. Yang sayangnya hari ini tidak ada yang mau mencontoh itu. Siapa sahabat itu? Ya, sahabat itu adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah, dan Ali bin Abi Thalib itu. Ini ketika Abu Bakar jadi khalifah, beliau nunjuk Umar, sesuk gantine aku awakmu. Gak ada yang membantah. Begitu Abu Bakar wafat, Umar jadi. Gak ada yang protes. Karena paham siapa Umar. Tapi Umar gak percaya diri. Dia tidak sehebat Abu Bakar. Dalam seluruh aspek, gak sehebat Abu Bakar. Sama-sama mertuanya Rasulullah, tapi Umar selalu mengaku kalah kalau saingan dengan Abu Bakar. Kalah. Terus kemudian dia jadi khalifah, dia nggak bisa menunjuk teman-temannya itu. Dia kumpulkan teman-temannya itu untuk menjadi Dewan Suro. Kemudian begitu Umar wafat, mereka kemudian berembuk. Hasilnya diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, lihat besok pagi setelah subuh saya kemana? Ternyata dia ke rumah Utsman bin Affan. Artinya yang jadi khalifah setelah Umar adalah Utsman bin Affan. Begitu Utsman bin Affan juga mati dibunuh, rapat lagi, kemudian terpilihlah Ali. Disitulah kemudian gonjang-ganjing negeri Islam. Lahirnya Khawarij itu yang mengkafir-kafirkan orang itu seperti itu. Dan kemudian ada juga upaya dari keluarga Muawiyah, ya, Bani Umayyah, yang kemudian mengambil alih kekuasaan. Ketika Umayyah jadi khalifah dari Bani Umayyah itu, Muawiyah jadi khalifah dari Bani Umayyah, orang-orang pada membujuk Hasan bin Ali, kui jatahmu, harusnya kamu merebut. Hasan datang menemui Muawiyah, malah membaiatnya. Itu Hasan. Beda adiknya dibujuk, wah luar biasa. Pergi, karena Bani Umayyah itu pusatnya di Damaskus. Pergi ke Damaskus dari Madinah itu, saya pergi ke sana. Di tengah jalan dibantai oleh anaknya Muawiyah yang namanya Ubaidah itu. Itulah peristiwa pembunuhan Husain itu. Yang ketika Khadijah meninggal nanti, malaikat datang membawa kain kafan 5. 1 untuk Khadijah, 2 untuk Rasulullah, 3 untuk Fatimah, 4 itu untuk Hasan, 5 untuk Ali.
Rasulullah tanya, lah mana untuk Usain? Putumu kui nanti meninggal tidak diketahui jenazahnya di mana. Itu rahasia Allah supaya tidak dihina-hinakan terus. Tidak dihina, Allah sembunyikan wallahu a'lam di mana. Nah itulah teman-teman sekalian. Jadi mestinya kalau ada orang bilang Islam nggak mengajari cara memilih pemimpin itu, bukan Islam. Mestinya negara ini juga memiliki satu mekanisme. Orang-orang hebat itu harusnya dipersiapkan. Karena saya belajar sirah dan mengajarkan sirah, saya pernah menyampaikan pada Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, pengalaman setiap kali ada pemilihan rektor itu mesti ribut di wisuda itu, sampai yang kemarin juga ribut itu. Harusnya yayasan itu mempersiapkan siapa rektor yang selanjutnya. Di samping memperbaiki itu, aturan main yang itu kewenangan yayasan harusnya disebut yang berhak memilih menentukan rektor itu yayasan. Yang terjadi ya itu pelajaran bagi kita selalu seperti itu. Islam juga mengalami pasang surut seperti itu. Jadi ibu bapak sekalian, kesannya kemudian kan lembaga kita itu nggak punya kewibawaan. Pemimpin-pemimpin kita ini nggak berwibawa. Makanya saya dalam kesempatan tersendiri itu selalu mengatakan kepemimpinan itu dakwah. Artinya pemimpin itu harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang paling sulit itu nahi munkar. Paling sulit, meskipun bentuk nahi munkar itu sederhana, tidur saja itu loh, itu udah nahi munkar. Kalau kita tidur itu, kita tidak punya kesempatan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tunggu, mau apa gitu. Tapi kadang-kadang kita waktunya tidur juga nggak tidur, sehingga kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Amar ma'ruf gampang, ngajak orang berbuat baik itu gampang, tapi mencegah itu yang tidak mudah. Mencegah itu tidak. Kalau para pemimpin kita itu seperti itu, insya Allah. Insya Allah. Dan kita kembali optimis ya. Meskipun kayak gini, doa Mas Miftah tadi, mudah-mudahan kita masuk surga. Bahkan kita berjanji balapan menuju surga gitu. Balapan, disik-disian. Disik siapa? Nanti terus takokin, Gusti Allah takokin. Begitu kita mau bertanya, orangnya udah di depannya. Orangnya ada di depannya. Itu ada kisah. Orang yang mati syahid ditanya sama Allah, kamu sekarang ada di surga, apa permintaanmu? Dia bilang, saya hanya pengen ketemu orang yang membunuhku sehingga aku syahid. Di depannya langsung dipeluk. Terima kasih ya, karena kau membunuhku, aku syahid. Janji Allah, aku dimasukkan di surga. Dia pun begitu. Aku juga terima kasih kepadamu atas proposalmu kepada Allah. Aku masuk Islam, melu perang, yo mati. Saiki aku mlebu surga. Lu bayangkan. Itu dianggap proposal gitu loh. Itu luar biasa. Para sahabat Nabi itu ketika sudah terluka waktu perang, kelihatan mau mati, dikasih air, tidak. Itu sebelah itu yang lebih butuh. Ketika yang bawa air itu pindah, kasih nengok di sini sudah sakit. Yang ini dikasih air, enggak, kayaknya itu yang lebih butuh lagi, meninggal lagi. Itulah para sahabat kita. Kalau kita mungkin ada air berebut gitu kan, paten-paten malah gitu ya. Bukan saya. Dan di sini Bapak sekalian, makna kita belajar ini bahwa ilmu Allah ini tak terhingga luar biasa. Hari ini kita nggak punya kewibawaan. Kewibawaan itu ada yang aktif, ada yang negatif, ada yang pasif. Yang pasif itu kewibawaan karena apa? Karena kekuasaan. Bisa kuasa ya dianggap berwibawa. Bisa jadi lurah, penterang gitu.
rakyat wedi wis dadi lurah mati dhewe. Ngubur dhewe kan gitu. Harta mau sampai kapan? Pada saatnya habis. Ketika masih punya harta, tampak berwibawa. Ngatur ini, ngongkos ini. Begitu hartanya habis tidak. Ilmu sama. Ada yang lebih pintar. Oh apa? Itu pasif semua. Antar pasif itu karena norma dengan sumber normanya masih menyatu. Nah yang aktif normanya itu udah berpisah dengan sumber normanya. Orangnya nggak ada, tapi masih diakui kewibawaannya. Karena apa? Karena kepribadian. Pemimpin dulu saya zaman kecil masih ikut tinggal kakek saya Mbak Suharni itu di Musola Al-Hasanah. Sebelah timurnya itu ada tempatnya Pak Gunadi apa siapa itu di situ ada warungnya itu Mbah Manten, disebut tuku nih gini Mbah Manten nih. Manten apa? Manten kepala sekolah. Ke barat itu yang tadinya ada jalan di mana Pak Mas Hudi Brimob itu tinggal di situ, pojok rumah gede itu disebut juga Mbah Manten, Manten Lurah. Saiki ora ono tinggal manten. Kalau disebut mantan itu malah nadanya kenyek. Mantan itu konotasinya malah jelek. Makanya mantan presiden itu jelek. Makanya diganti presiden ke gitu. Jadi nggak kelihatan. Jadi Bapak sekalian, kita juga begitu kan dalam lingkungan keluarga sama anak-anak kita dianggap nggak berwibawa gitu. Ojo ngerokok, mbek ngerokok. Dia ngelarang anaknya ojo ngerokok, mbek ngerokok gitu. Ayo sholat, orang sholat bapak. Anak kan tahu. Itulah yang terjadi. Mari kita introspeksi diri, ya mudah-mudahan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua. Ini langsung Mas. Saya lupa kok Anda, lama nggak ngisi. Nggak ada doa. Ada doa nggak? Nggak ya? Nggak ada doa. Hah? Doa penutup ya, baik. Terima kasih. Biar Mas Miftah yang mungkin kurang lebihnya. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.